Halo, selamat siang. Kelompok kami yang terdiri dari Anindira, Griselda, Michael, dan saya sendiri Salsabila. Kami akan menjelaskan hasil summary kami untuk topik core competence capabilities. Next. Core competence atau kompetisi dasar terdiri dari resources atau sumber daya dan capabilities atau kemampuan. Capabilities terbagi menjadi dua, operating capabilities dan dynamic capabilities, yang mana kelompok kami akan menjelaskan definisi dan contoh-contoh untuk masing-masing capabilities tersebut. Next. Operating capabilities adalah kemampuan standar yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan untuk menghasilkan produk atau layanan yang dijanjikan kepada calon pelanggan mereka. Operating capabilities ini merupakan kumpulan keahlian, pengetahuan, proses, dan berbagai perangkat pelengkap yang membuat perusahaan memiliki kemampuan beroperasi dan melakukan kegiatan sehari-hari atau daily routine. Operating capabilities ini wajib dimiliki setiap perusahaan agar dapat beroperasi dan berbisnis untuk mencapai tujuan perusahaan, yang yaitu memenuhi kebutuhan pelanggan dan meraih keuntungan. Untuk contoh operational capabilities, kami bisa memakai layanan streaming yaitu Netflix. Mereka menjalankan operational capability secara ekstensif dan dikenal dengan kemampuan operasionalnya yang unggul di berbagai bidang, termasuk yang pertama ada streaming. Netflix berinvestasi dalam infrastruktur berkualitas tinggi untuk memastikan streaming video yang lancar dan jernih di berbagai perangkat. Mereka juga terus mengoptimalkan teknologi streaming untuk mengurangi buffering dan meningkatkan pengalaman penonton pelanggan. Yang kedua adalah konten. Netflix memiliki tim akuisisi konten dan produksi yang berbakat yang mampu mengkurasi dan memproduksi konten yang menarik dan relevan bagi pelanggan global mereka. Mereka menggunakan data analitik untuk memahami preferensi pelanggan dan merekomendasikan konten yang sesuai dengan selera mereka. Next. Yang ketiga adalah personalisasi. Netflix menggunakan algoritma rekomendasi canggih untuk mempersonalisasi pengalaman penonton bagi setiap pelanggan. Ini membuat pelanggan lebih mungkin untuk menemukan konten yang mereka sukai dan terus menggunakan layanan Netflix. Dan yang keempat ada Big Data Analytics. Netflix secara aktif menggunakan Big Data Analytics untuk berbagai keperluan operasional. Mereka menganalisis data pelanggan untuk memahami kebiasaan menonton, mengidentifikasi tren, dan meningkatkan rekomendasi konten. Mereka juga menggunakan data untuk mengoptimalisasi infrastruktur mereka dan memastikan kelancaran layanan streaming. Singkatnya, operational capabilities Netflix yang kuat merupakan faktor kunci dalam keberhasilan mereka sebagai pemimpin dalam layanan streaming video. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dynamic capabilities. Jadi dynamic capabilities ini adalah kemampuan perusahaan untuk cepat beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan internal dan eksternal guna mencapai keuntungan dan keunggulan kompetitif. Kemampuan ini berkembang seiring waktu melalui tantangan dan pengalaman yang dihadapi perusahaan serta budaya kerja yang antisipatif dan responsif. Kemampuan ini tidak langsung dimiliki oleh setiap perusahaan, tetapi terbentuk dari pengalaman, budaya kerja, dan kepemimpinan yang berkembang. Perusahaan dengan dynamic capabilities yang kuat umumnya lebih tahan lama dan mampu memanfaatkan peluang dari perubahan yang terjadi. Berikutnya ini adalah aspek penting dari dynamic capabilities. Yang pertama itu ada create atau menciptakan, yang berarti mengembangkan sumber daya dan kemampuan baru yang relevan dengan kebutuhan dan tuntutan pasar. Yang kedua ada deploy atau mengarahkan, yang berarti menggunakan sumber daya dan kemampuan yang ada secara efektif untuk mencapai tujuan strategis perusahaan. Yang ketiga ada modify atau memodifikasi, yang berarti menyesuaikan sumber daya dan kemampuan sesuai kebutuhan yang muncul dari perubahan kondisi pasar atau internal. Selanjutnya ada reconfigure, yang berarti menata kembali sumber daya dan kemampuan untuk merespon perubahan pasar dengan lebih baik. Yang terakhir ada upgrade atau meningkatkan, yang berarti
meningkatkan kualitas atau kapasitas sumber daya dan kemampuan yang ada. Dan yang keenam ada leverage yang berarti memanfaatkan sumber daya yang ada. Untuk contoh perusahaan dynamic capabilities, kami memilih Apple karena dikenal sebagai produsen komputer dan perangkat lunak. Apple memanfaatkan dynamic capabilities dengan memantau tren, teknologi, dan kebutuhan konsumen lalu mengembangkan produknya. Apple juga membangun brand yang kuat dan memelihara, pelanggan-pelanggannya dengan keunikan software-software yang dimiliki tersendiri yang berbeda dibandingkan dengan Android. Hal ini sangat dihargai oleh, para penggunanya. Kemudian Apple bertransformasi menjadi pemimpin global dalam teknologi mobile dan layanan digital. Ini menunjukkan bagaimana, dynamic capabilities memungkinkan Apple untuk beradaptasi dan tetap relevan di pasar yang cepat berubah. Untuk contoh selanjutnya kami memilih Amazon. Di sini Amazon terus berinvestasi dalam jaringan logistik dan infrastruktur teknologinya untuk meningkatkan kecepatan pengiriman dan pengalaman pelanggan. Selain itu, Amazon juga menginvestasikan, penelitian dan pengembangan untuk menciptakan teknologi canggih yang sulit ditiru seperti komputasi awan, streaming, kecerdasan buatan, serta inovasi-inovasi Amazon lainnya seperti Kindle, Alexa, dan Amazon Go. Sekian, presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.